geometri itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau faktor geometri ini dia tuh faktor koreksi lah bisa dibilang. Faktor koreksi dari pengaruh elektroda. Jadi kalau buat si faktor geometri ini dia perlu digunain untuk mencari dari nilai si resistivitas semu. Habis itu apa? Iya deh. Nah, ini kan kalian lihat ya di sini ada rumus ya. Rumusnya itu K sama dengan pi dikali L kuadrat dikurang itu I kayaknya ya. I kuadrat per 2I. Yang mana L kuadrat ini dia itu dari si arus. Nih, si arus. Elektroda arus. Lalu untuk si I-nya itu sendiri dia si potensialnya. Gitu. Kalau kita mau input kenapa nih Bang si K ini dia harus dihitung dulu? Ada yang tahu nggak kenapa? Jawab dong. Apa tadi Bang? Kenapa nih si K ini harus dihitung di pengolahan sounding? Ya Allah kok kagak mau ini. Nah, kenapa K ini harus banget dihitung waktu di pengolahan sounding? Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya? Izin jawab Bang, karena kan kita di alat itu cuma ngebaca arus sama beda potensial. Sedangkan kita kalau misalnya mau mencari raw appearance atau resistivitas sebenarnya kan kita harus punya nilai K juga Bang. Oke, benar. Benar. Cuman gue mau koreksi dikit. Raw apparent itu dia resistivitas semu ya, bukan resistivitas sebenarnya. Iya Jadi Bang, yang kita sorry. cari itu dia resistivitas semu. Resistivitas semu itu apa? Ada yang tahu nggak resistivitas semu? Yuk, yang jawab. Nanti waktu ngolah datanya gue tambahin 2 menit. Nggak ada ya? Nilai hambatan gitu bukan Bang? Bukan. Jadi kalau resistivitas semu itu dia itu gampangnya gini, sifat dari suatu material kan. Untuk resistivitas sendiri kan dia sifat dari suatu material untuk menghambat arus listrik kan. Iya Bang. Nah, tapi dia ada semunya. Ada semunya. Berarti dia bukan resistivitas yang sebenarnya kan. Dia masih resistivitas yang bisa dibilang kita masih perandaian lah. Nah, untuk resistivitas semu itu sendiri kita anggapannya jadi medium yang ada di bawah permukaan itu dia homogen. Jadi kalau kita masih punya data dari kita masih punya nilai resistivitas semu, berarti anggapan kita ke bawah permukaan itu dia cuma satu lapisan. Jadi dari meter ke 0 nyampe ke nyampe ke 1 kilometer itu kita masih anggapnya masih satu doang. Jadi kayak dari 0 sampai bawah itu semuanya batu lempung lah anggapannya satu. Cuman kan kalau kita pelajarin lagi dari kayak hukum horizontality, hukum superposisi gitu kan. Itu medium yang ada di bawah permukaan sendiri juga ada yang berlapis, ada yang ada antiklinnya, ada ininya, ada itunya gitu kan. Fitur-fitur geologi di bawah permukaan tuh nggak mungkin cuma satu doang ke bawah gitu. Nah, untuk rumus dari si resistivitas semu atau raw apparent itu dia yang ini nih. Duh nggak bisa diinin ya. Bisa sih sebenarnya. Yang ini kalau kalian lihat nih di bawahnya K. Raw apparent sama dengan K dikali delta V per I. Gitu. Jadi kita emang harus nyari dari si faktor geometri untuk bisa dapetin si resistivitas semu. Oke Bang. Gitu. Kalau gitu kita lanjut aja ke pengolahan Excel-nya ya, teman-teman. Ini udah kehitung nih. Nah, rumusnya itu kan rumusnya sama dengan Pi. Pi itu kan 3,14 ya? Iya Bang. 3,14 kali tutup kurung
Ini ininya tutup kurungnya 2. Arus pangkat 2 dikurangin sama potensial pangkat 2 tutup kurung dibagi sama arus. Arus tuh dibagi potensial. 2 dibagi 2 dikali potensial. Nah, rumusnya tuh gini. Jadi kalau buat nyari faktor geometri untuk konfigurasi selam bersih. Jadi misalnya kalau kalian pakai worksheet yang lain, itu kalian harus cari dulu paper terkait faktor geometrinya. Kalau misalnya kalian pakai Werner atau pakai yang lain dan kalian input yang ini faktor geometrinya, pasti nanti nilai resistivitas semuanya salah. Itu. Habis itu udah enter aja. Nah, hasilnya 6,28 nih. So, tinggal kita tarik aja ke bawah sampai yang masih ada datanya. Tarik. Ya, kita udah dapat nilai faktor geometrinya kan. Berarti setelah dari nyari faktor geometri, tuh kita nyari nilai rho apparent. Rho apparent itu apa rumusnya? Rho apparent itu sama dengan, aduh lupa guys. Maaf ya, aku juga manusia. K sama dengan K bang, K dikali beda potensial. Iya. K dikali delta V per I. Sebenarnya kalau delta V itu biasanya kita nyarinya kalau misalnya kita ngelakuin pengukuran untuk self potential juga. Cuman karena kita udah ada nilai V aja, jadi nggak apa-apa dipakai aja si ininya. Berarti K kan? K dikali delta V dibagi I. Nah, jadi ini nilai resistivitas semuanya. Itu. Tinggal ditarik aja ke bawah. Udah belum? Masih pada ngikutin nggak? Masih bang. Nah ini kurva sounding ya. Kurva soundingnya plotnya antara AB per 2 sama rho apparent. Jadi untuk sumbu Y-nya itu dia rho apparent atau nilai resistivitas semuanya. Terus AB per 2 ini kita lupa lagi. Elektroda arusnya di meter berapa gitu. Jadi kita plot. Ini juga sebenarnya salah satu buat QC-nya, buat QC data dari lapangan kalau kalian pengukuran 1D. Jadi aturan dari QC-nya itu sendiri, nilai resistivity-nya dia menurun dengan nggak terlalu buru-buru turunnya. Nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu signifikan. Jadi misalnya nilai pertama kita 113 nih. Nah, nilai keduanya tiba-tiba 80, nggak 80 lah. 113, nilai kedua 100. 100 sih. Sorry, kita ulang lagi. Nilai pertamanya 113, nilai keduanya 13. Karena itu terlalu signifikan kan. Jadi nanti dari sini nanti turun nih ke sini dia nilai keduanya. Berarti bisa dibilang itu tuh kurang benar lah. Karena kalau misalnya kita mikirin ya dari kaidah geologi kan. Emang ada perlapisan yang dari lapisan yang pertama ke lapisan kedua itu kan ini konteksnya masih paling kayak cuma beda sekitar setengah meter. Itu mungkin nggak dari perlapisan pertama ke perlapisan kedua itu langsung berubah litologinya gitu. Jadi kita asumsinya dia dengan ini pelan-pelan buat menurunnya. Jadi ini bisa digunain untuk QC dari data waktu kalian pengukuran di lapangan. Nah, kalau udah gitu kita masuk aja ke IP Twin. Guys, sorry. Nih IP Twin mana ya? Ini nih. Udah pada buka belum IP Twin? Kalau udah kasih tahu
Kalau belum jangan. Bang. Udah Rahmat. Udah bang. Udah bang. Oke. Nah, di IP Twin ini kita gini ya. Buka new face point. New face point. Dan nanti tampilannya bakal gini. Udah semua? Udah bang. Udah. Setelah itu kita tinggal copy aja dari AB per 2-nya. Dari yang masih ada datanya ya. Copy. Habis itu kita tinggal input di IP Twin nih. IP Twin di AB per 2. Kita masukin ke sini nih. Yang ini. Paste in table. AB per 2. Dah, dia bakal masuk semua kan. Nah, untuk MN ini nggak apa-apa, nggak usah dimasukin, di skip juga nggak apa-apa. Karena kan kita udah naruh nih di sini nih. Selam bersih, ininya konfigurasinya. Jadi dari si software ini sendiri bakal generate nantinya. Habis itu masukin nilai raw apparent-nya, resistivitas semu. Masukin juga. Nah, udah kelihatan kan di sini ininya, face point-nya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kenapa si AB per 2 sama raw apparent ini kita masukin? Ada yang tahu nggak? Yang bener keren. Ayo, ada yang tahu nggak? Gue tunggu nih nyampe ada yang tahu nih. Kita ngelakuin proses apa deh kalau itu? Kalau ini nih. Kalau kita masukin ke IP Twin. Inversi bang. Yes, benar banget, inversi. Inversi itu tujuannya buat apa? Ada yang tahu? Gue tunggu lagi nyampe ada yang tahu. Inversi itu kita gunanya ya dari data yang kita punya untuk jadi model sih bang. Merubahnya. Iya, benar. Jadi kalau inversi itu kan proses dari ini ya, dari data ke model. Cuman lebih tepatnya, kalau buat inversi sendiri ini, prosesnya ngubah dari yang pertamanya asumsi bahwasannya resistivitasnya semu, atau resistivitasnya ya medium bawah permukaan itu masih homogen. Setelah kita inversi, asumsinya dia heterogen. Gitu. Jadi udah nggak satu lapisan doang. Jadi udah langsung ada beberapa lapisan di bawah permukaan gitu untuk si inversi ini prosesnya. Oke bang. Oke, kita lanjut aja. Terus oke ya. Oke nih. Oke, kita save yang ini. Simpan aja. Nah, itu tampilannya bakalan gini. Ini dia ngasih tunjuk lah. Sebenarnya sama aja, mau pakai yang mana aja. Dan di sini tuh dia ada koreksi shifting namanya. Kalau misalnya kalian tarik-tarik gini nih. Tapi sebaiknya pakai data sebenarnya. Karena kayak gini nih rawan banget buat manipulasi data. Kalau misalnya kalian ketahuan waktu kerlap, leher kalian seinjek gitu. Nah, kita pakai yang average aja biar penampangnya nanti enak kalian fitting ya. Terus oke. Nah, kita kan udah kayak gini nih. Apa biasanya kalau waktu praktikum kita ngapain? Nambahin split bang untuk nambahin lapisan biar errornya itu Nah, sama. ya bener kan. Ini split the layer. Nah, ini kita lihat nih ada berapa lapisan? 1, 2, 3. Jadi ini 3 lapisan. Terus yang 3 ke bawah ini anggapannya homogen. Gitu. Tapi, karena kan kita ini udah di kerlap ya. Kerlap tuh udah nggak perlu main sembunyi-sembunyian lah. Otomatis aja bang. Hijau. Iya, kita otomatis aja ya. Nih, yang ini. Tuh. Jadi, dia dari si software sendiri yang bakal ngerahin. Ada berapa perlapisan asumsinya, ada berapa ini gitu. Jadi untuk si ini, untuk si lapisan pertama itu dia raw apparent-nya 108. Terus dia kedalamannya itu 4,61. Ketebalannya nih, ini ketebalan yang H ini ketebalannya 4,61. Terus yang kedua itu kedalamannya nyampe dari 4,61 nyampe 17,9.
Berarti ketebalannya 13,3. Ini kan begini kan jadinya penampangnya. Itu kalau buat pengolahan 1D-nya. Nah, terus kalau dari 1D itu kan kita sebenarnya cuma gitu ya. Setelah itu prosesnya apa? Proses yang kita lakuin kan interpretasi. Duh, kagak mau nih laptop gue nih. Kan? Muter kan? Maaf ya, ada yang mau beliin aku laptop? Sabar bang. Rahmat bang. Christopher nggak sih bang? Nih, Topper itu bang. tuh kan Parah. pada nunjuk-nunjuk nih. Nggak ada yang punya niatan tersendiri. Kelas meledak. Tenang aja loh. Gua mau bang kalau udah sukses bang. Ini laptopnya udah nyampe. Tenang aja, laptopnya udah sampai semhas loh. Nah, setelah itu kan kita buat penampang litologi ya. Kalian masih ada gambaran penampang litologi nggak sih? Masih bang, kayak penggaris bang. Masih ingat kan? Sebentar. Aku buka server dulu. Mau nunjukin bentar ya. Tapi rada lama. Maklum lah. Duh, banyak banget tugasnya. Nih. Jadi nanti waktu di lapangan kan kita ngukur 2 dimensi sama 1 dimensi, benar gak? Iya bang. Duh, mana lupa coy. Ini deh, kita pakai lintasan 49 aja. Nah, ini kan misalnya kita gini. Misalnya kita ngukur 1D. Kan 2D, kan kita dapat penampang yang ini ya. Penampang yang atas. Penampang resistivity. Nah, kalian tuh harus tandain midpoint-nya. Midpoint nih. Titik tengahnya di mana? Ini kan kalau gua kan ini 1200. Panjang lintasannya 1200 ya, 1,2 kilo. Jadi nanti kita bikin ininya. Kita bikin litologi. Nah, litologinya itu dipasin. Jadi misalnya kita dapat phase-nya sekitar 20 meter. 20 meter. Anggaplah gini ya. Duh, ganggu amat sih ini. Kalian waktu praktikum kemarin tuh diajarin ini nggak sih? Ngebikin phase-nya dijadiin di titik tengah? Tidak bang. Nggak kan? Makanya aku kasih tau dikit biar taruhlah ini misalnya 20 meter ya. Ini 20 meter nih misalnya nih. Ini 20 meter. Nah, jadi ini tuh penampang 1D kalian. Anggapannya. Penampang 1D. Jadi kan kalau misalnya kalian interpretasi nanti batu gamping, batu bata, batu sedimen, batu itulah, batu inilah gitu kan.
Nanti kalian taruh di tengah-tengahnya. Di tengah si 2 dimensi. Gitu. Jadi sebagai validasi. Jadi misalnya kalian yang udah diinterpretasi deh. 2 dimensinya. Misalnya gini nih. Misalnya kalian bikin nanti di atas penampangnya batu pasir. Bawahnya batu lempung. Nah, dilihat dari si fast point, si penampang 1D-nya, itu dia korelatif nggak sama si 2D-nya, gitu. Kalau misalnya nggak korelatif, berarti data yang kalian ambil tuh salah. Kalau enggak, emang kaliannya yang salah ngolahnya. Gitu. Pokoknya nanti penampang litologi, terus ditimpah sama penampang 1D, gitu. Ngolah 2 jam cukup kan? Nggak bisa ditambah ya bang? Semoga lah Gak Bang. bisa ditambah, emang udah segitu jamnya. Karena kan kita akuisisi di Tegeneneng kan. Tegeneneng tuh lumayan jauh kalau dari kampus. Izin bertanya Bang, tadi Jadi itu kan dia resistivitas tuh ya Bang semuanya kan. Kalau misalnya nanti ya, dapatnya IP itu perlu di polygon super juga nggak untuk di grading, di grid kayak gitu. kalau IP itu sebenarnya jarang sih dia kalau misalnya di Polygon. Karena kan IP kan kita buat tahu mineralnya kan, bukan Oke, untuk tahu dari litologi. teknologinya ya. Jadi biasanya kalau misalnya kalian punya penampang, misalnya nih di sini ada buletan. Kalian anggap di sini tuh inilah kotak ini nih. Kalian anggap di sini tuh interpretasi kalian zona alterasi gitu. Nanti dibunderin aja di server, terus dikasih petunjuk zona alterasi gitu. Zona itu, zona ini gitu kalau buat IP. Dah, kalau buat 1D itu pengolahannya kayak gitu aja. Dan juga gue mau ngasih announcement. Kan kemarin kan kita belajar bikin kita belajar 1D pakai Ares ya. Yang pakai 4 elektroda doang. Iya Bang. Kemungkinan besar tuh kita besok kan udah kerlap ya. Nah, kemungkinan besar waktu kerlap ada 4 instrumen langsung yang bakal dibawa. Jadi ada Ares, Naniura, ada MT, sama ada alat baru dari TG. Pokoknya Waduh. dia konsepnya sama kayak Naniura. Nanti bakal diajarin langsung di lapangan aja. Karena emang nggak sempat waktunya waktu pembekalan kemarin. Tapi yang dicari tetap 1D Bang. Bener, yang dicari tetap 1D. Oke Emang Bang. jujur emang ribet sih. Gue juga ngerasanya ribet banget. Apalagi instrumennya banyak banget. Takut hilang. Sama ini sih Bang. Kalau misalnya nanti kita dapat pengukuran 1D, itu kan biasa kita ngukur 3 kali ya, 3 kali pengambilan data di satu titik lokasi yang sama. Biasanya ini kalau dikerap nanti kita ngambilnya berapa? 2 tah? Soalnya aku lihat dari worksheetnya itu cuma 2 yang contohnya. Kayaknya kalau 2 juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan kalau perulangan itu kita untuk ya quality control. Iya, Jadi kalau emang 2 kali kalian dapat nilai yang udah stabil ya nggak apa-apa. oke Bang. Dilanjut aja. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sama itu sih Bang. Penentuan elektroda potensial sama arus. Kalau misalnya pakai konfigurasi yang lain, itu gimana kita cara nentuinnya? Atau emang udah disediain gitu worksheetnya, biar kita tinggal mindah-mindahin elektroda gitu. Kalau worksheet ya, itu kalau misalnya mau bikin perlu ada penelitian juga. Jadi kalau worksheet buat sementara tuh kita pakai si Selam bersih. worksheet yang udah ada dulu penelitiannya. Dan juga kalau misalnya perpindahan elektroda arus dan juga potensial itu jaraknya maksimalnya 1/3. Jadi misalnya arusnya di 20, jadi potensialnya di 1/3-nya dari 20 gitu loh.
Oke bang, biasanya kemarin di Kerlap itu yang 1D konfigurasinya apa bang yang dipakai biasanya? Kita pakai selam bersih karena emang Oke, ya paling gampang deh selam bersih deh. Ada yang nggak bisa selam bersih? Tapi kalau masuk ke selam bersih susah sih guys. Ada yang mau ditanya lagi? Langsung masuk aja. Bang, izin nanya bang. Itu kan Iya, kemarin Rahmat. udah ada perkiraan daerah buat akuisisinya nanti geolistrik waktu di lapangan gitu bang. Ya. Nah, cuman ini kita yang shift 2 ini kan bakal ngambil itu daerah sekitaran sungai gitu kan bang. Nah itu kalau dilihat dari Google Map citra satelitnya tuh kayak sekitaran sungainya tuh vegetasinya tuh rapet atau enggak isinya sawah, ladang gitu bang. Itu gimana itu bang? Kalau Itu dia juga, masih kalau apa Rahmat masih melanjut itu juga tadi yang apa yang desain akuisisi kelompok kami tuh kira-kira doang bang. Ini kayaknya masih belum ditanemin gitu doang kami bang, belum survei langsung. Sebenarnya pertimbangannya bukan ditanamin juga sih, karena kan vegetasi sendiri bukan noise ya untuk geolistrik. Itu fungsi ranger dari kelompok kalian kalau masalah vegetasi. Jadi rangernya harus yang gacor deh pokoknya. Karena kan kita tempat kerlapnya lumayan ribet juga. Dan juga kalau misalnya di sawah, kayaknya nanti bakal digeser, nggak sesuai desain juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya sawah udah pasti noise, udah pasti jelek datanya. Karena kan di bekas air kan, bekas air. Kita juga udah pernah ngukur errornya bisa nyampe 30-40% tuh jelek banget. Itu kalau vegetasi mah ya itu mau pinter-pinter kalian aja lah. Karena kalau nanti gawean beneran juga pasti bakal ketemu yang kayak gitu. Iya William, masuk aja apa? jadi mau nanya bang, jadi untuk desain akuisisinya ada asistensinya lagi nggak gitu? Apa hari Jumat nanti kita bahas gitu bang? Kira-kira. Kan besok udah kerlap ya. Jadi Besok kalau kan? desain akuisisi itu Ya gimana apa? tuh bang? Gimana? Kalau desain akuisisi emang kalian ini aja, kalian siapin itu aja. Ya pokoknya itu sebagai acuan. Kalau emang di lokasi itu nggak nggak memungkinkan ya kita geser, kita cari tempat sekitar yang paling memungkinkan. Oke bang, berarti kalau untuk target itu sebenarnya dari kitanya atau dari dosen biasanya bang? Sebenarnya itu nanti sih biasanya H-1 briefing juga diomongin. H-1 ke lapangan ini diomongin targetnya gimana gitu. Oke bang. Ini temen aku ada yang mau masuk. Ayo saudariku. Oke. Aku izin masuk ya, mau ngejelasin sedikit tentang pengolahan dari inversi dari metode geodesik sendiri, yang khususnya yang satu dimensi. Aku izin share screen ya, Yar. Iya, bentar aku matiin dulu. Oke. Sebelum masuk itu aku mau nanya dulu ke kalian. Sebenarnya yang kita ukur di geodesik di lapangan itu nilai resistivitas semu apa nilai resistivitas sebenarnya? Semu kak. Ya, jadi yang diperoleh dari lapangan itu nilai resistivitas semu ya. Jadi yang diperoleh dari lapangan itu nilai resistivitas semu dari data observasi. Kemudian kita melakukan yang namanya forward modeling. Jadi forward modeling itu dari model ke data. Jadi kita mengasumsikan model bawah permukaan. Ini model awal kita itu menurut kalian nilainya itu resistivitas semu apa resistivitas sebenarnya? Ada yang tahu?
Semu, Kak. Jadi aku lurusin ya. Jadi model awal kita itu nilai yang ini, nilai resistivitas sebenarnya. Jadi kita menduga suatu lapisan bawah permukaan, ketebalan dan juga nilai resistivitasnya. Jadi nanti itu dari nilai resistivitas sebenarnya ini kan kita ini kan dari data perhitungan ya outputnya nanti. Jadi kita bakal mengkorelasikan atau melakukan fitting dengan data observasi yang di lapangan. Jadi dari data model awal kita ini biasanya itu sering ditanyain ya kalau teori dari inversinya itu. Jadi model awal dari forward modeling itu nilai resistivitas sebenarnya. Itu ada nilai resistivitas pada kedalaman tertentu dan juga ketebalan tertentu. Nah, kemudian kita menggunakan forward modeling hingga diperoleh output berupa nilai data kalkulasi. Itu data kalkulasinya itu baru nilai resistivitas semuanya. Jadi nanti dari resistivitas semu dari data kalkulasi kita fittingin sama si data observasi. Jadi prosesnya lebih kurang kayak gini. Di sini. Jadi nih, ya dari lapangan itu kan kita memperoleh nilai resistivitas semu ya. Nah, misal kita peroleh nilai resistivitasnya semuanya itu segini. Kemudian kita menebak tadi yang di forward modeling, kita menebak model awalnya. Kan kalau di software tadi kan kita melakukan forward modeling kan tadi itu kita menebak dulu. Misal lapisannya itu ada berapa lapis, kemudian nilai resistivitasnya itu ada berapa. Itu merupakan proses dari si forward modelingnya. Jadi kita menebak lapisan bawah permukaannya. Nah, itu cara menebaknya itu ada yang pertama itu dengan menggunakan metode dari kurva sounding. Jadi, misal nih, bentuk kurvanya itu, nih dari sini, bentuk kurvanya itu lebih kurang kayak gini kan. Nah, kira-kira dari sini tuh ada berapa lapisan gitu. Misal di sini 1, di sini tuh 2, di sini 3. Jadi kita bisa menebak model awal itu berdasarkan nilai dari resistivitas semu dari data observasi tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode yang kedua itu menggunakan metode merata-ratakan dari nilai resistivitas semu yang diperoleh dari lapangan. Misal kita samakan nih, kita cari nilai rata-ratanya, kemudian kita samain modelnya itu, misal row 1-nya itu sama dengan row 2, kemudian sama dengan row 3, itu nilainya 70. Kemudian juga bisa menggunakan berdasarkan geologi, misal dari informasi geologi di daerah itu lapisan pasirnya itu nilai resistivitasnya sekian, lempung itu sekian, gitu. Nah, setelah kita menebak, baru kita melakukan forward modeling. Forward modeling itu kita menggunakan juga persamaan, itu menggunakan metode integral Hankel. Itu nanti kalian pelajari lagi ya, biasanya sering ditanyain kalau teori. Nah, setelah itu kan baru kita memperoleh nilai resistivitas semu secara teoritisnya. Kan udah nyampe di tahap ini nih. Kemudian jika datanya itu nggak fit, maka kita melihat matriks Jacobi. Jadi matriks Jacobi ini merupakan matriks sensitivitas yang memperlihatkan seberapa sih pengaruh dari model kita jika seandainya nilai resistivitas di bawah itu kita ubah sedikit. Nah, kemudian kita melakukan modifikasi parameter. Setelah itu kita nge-forward lagi. Jika datanya itu nggak fit, maka ini akan terus berulang hingga diperoleh datanya itu nanti kalau udah fit, barulah kita menemukan solusi dari model bawah permukaannya. Mungkin begitu. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Kak. Jadi kira-kira nanti pas presentasi itu juga ada pertanyaan yang seperti itu ya untuk menjelaskan terkait tentang inversi yang digunakan pada pengolahan 1D gitu ya, Kak?
Iya, karena kan apa ya, kan kita biasanya kan kalau di software tinggal klik-klik doang kan. Iya. Ya, jadi biasanya tuh ditanyain kira-kira proses inversinya itu gimana? Dari nilai yang diperoleh kalian itu dari lapangan itu nilai apa? Jadi nanti kalau kalian ditanya dari lapangan itu diperoleh nilai apa, ya kalian jawabnya itu nilai resistivitas semu. Kemudian ketika melakukan forward modeling, jika ditanya model awalnya itu apa, maka kalian jawabnya itu nilai resistivitas sebenarnya. Kita menebak nilai resistivitas sebenarnya berdasarkan informasi dari data lapangan tadi. Oke, oke. Berarti intinya kita ngelakuin forward dulu baru inversi kan, Kak? Iya, forward dulu baru nanti inversi. Tapi nggak ditanya, Kak, untuk inversi yang digunakan itu ya jenisnya apa gitu biasanya sama dosen. Itu aku kurang tahu ya, kalau kalian dulu ditanyain nggak, John? Ya, Ra? Enggak sih, lebih ke hasil. Hasil ya. Lebih ke hasil. Oke. Beda-beda lah. Iya. Kalau aku kemarin ditanyain inversinya sih sama Pak Reza Rizky. Iya, Pak Reza Rizky itu si paling inversi dia. Oh, Tapi kalau enggak sederhananya aja yang kalian inversi itu apa sebenarnya gitu aja. Iya. Tapi lebih dipahami lagi aja nanti di lapangan. oke, Kak. Kalau yang ketemu sama Pak Reza Rizky biasanya rawan sih ditanyain inversi. Sip 1 cuy dia. Waduh. Mantap banget Pak Reza Rizky, penguji aku loh guys. Penguji aku juga. Mantap banget itu pertanyaannya, itu mantap tuh. Bikin bad mood. Ada yang mau tanya lagi nggak tuh? Besok kan udah hari H kan buat shift 1. Pokoknya diingat lagi proses akuisisinya. Jangan nyampe salah. Jangan nyampe nanti aki kalian merah ditaruh ke negatif. John ini sering tuh gitu tuh. Merah ditaruh negatif. Iya, alatnya nggak Kalau hidup. alat yang baru kemarin kalau salah masukin aki katanya rusak ya, John, itunya ya. Iya, langsung meledak. Iya. Tuh bahaya banget guys, anak-anak geofisika nih. Waduh. Ada yang mau tanya lagi nggak selain William sama Rahmat Jamjani ini? Yang nanya dua ini, mulu dua ini. Iya, yang ini aja, yang desain yang ini tadi, yang survei. Boleh ini ceritain kondisi di lapangan. Siapa tahu kawanmu Oke. Oke, butuh Bang. info. Oke, jadi mungkin izin masuk ya kakak abang dan teman-teman semua. Kemarin kan sempat ke bagian daerah Natar ya untuk mengantar barang. Tapi pas ketika mau pulang tuh baca grup ada Bang Sultan ngirimin surat kan, suruh masukin ke desanya, ke kantor desanya. Jadi ikut tanya kan sama PJ dari Kerlap, mau dong mapsnya siapa tahu deket gitu kan. Pas dicek dekat ternyata sekitar 10 menit. Ya udahlah sekalian gitu. Pas dicek juga sama yang Bedungan itu ternyata deket juga. Jadi ya udah sekalian survei. Pas dilihat dari daerah yang dibulatin sama Bang John, yang dikotakin sama dosen, ya sepenglihatan dan pas jalan yang aku cari yang kosong-kosong gitu kan lahannya. Ya itu yang aku kirimin gambarnya. Kalau yang di bagian yang shift 2 itu jujur emang tempatnya itu banyakkan sawah karena dia lebih rendah datarannya gitu. Kalau yang bagian shift 1 banyak lahan kosong tetapi itu punya kebun orang gitu loh. Dan mayoritas di situ kebunnya yang udah baru nanem, sedangkan ya nggak mungkin kan kalau misalnya kita akuisisi tanaman orang kita injek-injek, pasti kan dimarah sama warganya gitu.
mayoritas di sana juga orangnya kebanyakan suku Lampung. Yang kosong ya itu doang sih yang aku kirimin gambar-gambarnya. Dan kalau kosong juga, aku tanya kemarin sama beberapa warga, mereka bilang katanya 2 minggu lagi atau seminggu lagi mereka mau nanam gitu, bibit singkong sama jagung. Dan tanahnya juga nggak padat gitu loh bang. Kita injek aja dia ya lunak gitu, karena kan dia digembur gitu kayak dibajak. Itu sih bang, Kak. Sip. Gitu teman-teman, berarti antisipasi aja. Kemungkinannya berarti bakal digeser-geser terus kalau nggak dapat data yang jelek. Karena kan nanti kalian data kerlap ini kan bakalan dijadiin paper kan, biar kalian bisa publish, biar bisa kalian publikasi. Sama satu lagi sih nambahin untuk buat teman-teman, sama kalau misalnya buat desain akuisisi, dicek juga dari Google Maps, soalnya di sana itu banyak lahan kosong tapi dia tuh datarannya ya berbukit-bukit gitu satu. Yang kedua, akses untuk masuk ke dataran yang bisa dibilang bagus itu tuh susah jalannya gitu. Dilihat juga akses jalannya, nggak mungkin juga kan kita turun mobil jalan kaki bawa alat jauh gitu masuk. Sama kalau misalnya kalian ngelihat di sana tuh ada kayak perbukitan atau apa, kalau misalnya kalian punya minat buat entahlah identifikasi sesar, identifikasi bidang gelincir, itu silakan disampaikan aja desainnya. Jadi ya sebagai pendirian kalian lah gitu. Kalau misalnya kalian punya, udah gitu aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada kita sholat isya. Izin bang, mungkin dari aku Oh ada iya, satu pertanyaan. bentar. Oke bang. Tuh, Bentar. apa tuh? William dulu nggak sih? Oh, William dulu. Iya, Izin bang. biar kau penutup, Le. Jadi di FAST itu kan tadi kita menginterpretasikan menurut tabel resistivitas juga ya bang. Kemarin aku udah nyari-nyari, itu tuh ada satu lagi pendukung namanya Kak Olivia. Itu tuh dari skripsinya ITERA, cuman aku belum bisa dapetin PDF-nya untuk ngeliat tabelnya. Baru aku cari di repository ITERA, belum dapet tuh satu. Tapi kalau yang lain-lain aku baca sih papernya mereka pakai punya Briska di bagian latar sana juga, karena kan dia masih formasi QTL kan. Nah, kalau misalnya tadi kan di IP2 itu tuh kita ngeliat dapat beberapa lapisan contohnya ya. Misalkan di situ kita inversi dapat yang grafik kayak anak tangga itu tuh jumlah lapisannya ada 5. Tapi nilai lapisan pertama dan kedua itu resistivitasnya dia masih masuk ke range yang misalnya batuan tuff kasar gitu. Misalnya 20 meter gitu kan ke bawah gitu. Itu dijatuhin nanti di litologinya jadi satu lapisan aja, satu litologi, atau dibuat terpisah juga kalau misalnya sama batuannya gitu bang. Itu aja sih mungkin bang. Satu litologi ya tuh. Tetap satu litologi kan bang. Satu litologi kalau kayak gitu. Tapi nanti kita bilangnya ke interpretasinya bahwasanya satu litologi, tetapi dia di sini nanti masuknya ke 2 lapisan atau gimana bang? Enggak lah. Jadi langsung aja satu litologi gitu. Oke bang. Oke bang, terima kasih. Mungkin itu aja bang pertanyaan. Karena kan resistivity-nya masih masuk rentang yang sama kan. Oke bang. Jadi nggak mungkin biologis. Ayo, Le John, your turn. Tadi Bu Rizka udah mintain desain. Jadi untuk desain diselesain sampai malam ini ya jam 12. Oke, bisa kan? Oke bang. Bisa. Nah, kalau yang udah ngirim nanti ku buat linknya, kalian lampirin di situ aja ya. Di link drive. Bisa. Oke bang. Oke, cukup sih dari aku. Yaudah. Masih ada yang mau tanyain nggak? Udah yuk. Masih ada nggak? Nggak. Gue hitung sampai 3 nggak ada ya. 1, 2, 3. Udah nggak ada tuh. Oke, mungkin gitu aja buat diajarin ininya, wandinya. Buat yang kerlap besok semangat. Jaga juga kesehatan kalian, bawa vitamin. Bawa juga buat cuci baju, karena kalian pasti bau kan nantinya. Jangan bau lah kalau bisa.
Habis itu jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa belajar, jangan lupa cari penelitian terdahulu, jangan lupa orang tua, jangan lupa modul, jangan lupa rumus faktor geometri. Jangan deh pokoknya deh. Pokoknya semangat. Buat shift 2 tuh masih punya waktu, spare waktu yang banyak ya. Jangan nyampe kalian shift 2 nanti nggak bisa ngolah. Saya marah nanti kalau shift 2 nggak bisa ngolah. Nggak mau saya bantu-bantu kalian.